atas segala fasilitas, atas segala kebaikan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi pada hamba-hambanya yang bersyukur. Ya, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hamba yang bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat-nikmatnya. Allah akan tambahkan fasilitas-fasilitas serta kebaikan yang Allah berikan kepada kita selama ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku tambahkan nikmat-nikmat yang telah kuberikan kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur untuk kemudian mengabaikan semua yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, maka tunggu. Ya, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Aba ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya rasa syukur kita yang kemudian ya dapat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dapat diaplikasikan dengan 3 hal. Masya Allah. Apa? Masya Allah. Nah, sebentar Aba ummahat ya, anak si kecil ini sebentar ya. Allah ibarik itu. Nah, afwan. Nah, setidaknya rasa syukur yang kemudian dapat mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita dapat diaplikasikan dengan 3 hal. Yang pertama adalah ketika kita bersyukur, maka hendaknya rasa syukur tersebut diawali dengan hati kita. Kita meyakini bahwasannya semua kebaikan-kebaikan tersebut, ya, kebaikan-kebaikan yang kita nikmati, kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang kita nikmati, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar kecerdasan kita, kelelahan kita dan lain sebagainya. Ya, rezeki kita hari ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nafas yang kemudian kita nikmati, ya, kesehatan yang kita nikmati pada hari ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rasa syukur kita yang harus tumbuh dalam hati kita. Yang kedua, rasa syukur yang kemudian diaplikasikan lewat anggota badan kita. Ya, anggota badan kita. Keyakinan tersebut bahwasannya semua kebaikan-kebaikan yang kita nikmati semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari hasil jerih payah kita. Ya. Lalu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan kita meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengaplikasikan rasa syukur beliau dengan totalitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau adalah seorang nabi, beliau adalah sebaik-baiknya manusia. Sebaik-baiknya manusia yang melakukan ketaatan, sebaik-baiknya manusia ya yang salat, sebaik-baiknya manusia yang menjalankan aktivitas-aktivitas ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau lakukan itu semua sebagai bentuk rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ketika mendapati sang suami ya salat malam hingga kedua kaki beliau sakit jemaah. Ya. Ditanyalah oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, ya, wahai suamiku, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa engkau yang telah lalu. Ya. Lalu bagaimana mungkin engkau melaksanakan sholat hingga kedua kaki engkau ini sakit ya Rasul? Ya. Maka jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, afala akuna 'abdan syakura.
Tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur? Lihat Aba dan Ummahat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Suri tauladan kita bagaimana kemudian mengaplikasikan rasa syukur beliau dengan menjalani totalitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin ketiga, agar kemudian rasa syukur kita mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, dengan mengaplikasikan rasa syukur kita dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tatkala kita mendapati, ya, sebuah kebaikan, mendapati suatu hal yang dapat menyenangkan hati kita, kita ucapkan alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang satu kebaikan dapat sempurna karena nikmat dari Allah Subhanahu, karena sayang rasa, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak kemudian kita bisa bekerja, tidak kemudian kita bisa sholat, ya, kemudian menisbatkan itu semua kepada diri kita. Ini nggak layak. Ya. Ini saya bisa sholat malam karena bisa, ya, karena saya tadi makannya banyak, karena saya minum vitamin dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tatkala kita mendapati sebuah ujian, ya, mendapati sebuah ujian, maka kalimat yang dapat mendatangkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ucapan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa kemudian tatkala kita mendapatkan sebuah ujian, ya, kalimat yang datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Sehingga kita mendapati diri kita dalam kondisi bersyukur tatkala kita mampu mengaplikasikan rasa syukur kita dengan tiga hal tadi. Aba Ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah kebahagiaan ana pada pagi hari ini untuk bisa sharing, bisa sama-sama kita belajar dengan orang tua para insinyur, ya, insinyur peradaban, yaitu para orang tua. Kenapa disebut insinyur peradaban? Insinyur itu adalah, ya, orang yang membentuk sesuatu gitu, ya, menciptakan sesuatu, mau jadiin apa nih barang, kan gitu ya, insinyur. Maka insinyur peradaban itu semua ada pada diri orang tua. Dan selanjutnya juga ada para pendidik yang ada di Ma'had Al-Qurra Bilal bin Rabah. Aba Ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian dari para aba dan ummahat sudah menyekolahkan anaknya setahun atau 2 tahun atau bahkan lebih, ya, di Ma'had Bilal bin Rabah. Atau ada yang baru saja masuk, Ustaz. Ya, baru saja masuk dan bergabung belajar bersama para asatidzah di Ma'had Bilal bin Rabah. Maka pada kajian perdana kali ini kita akan merefleksi diri kita, peran kita sebagai orang tua. Ana ingin kembali mengingatkan diri ana pribadi dan para aba dan ummahat sekalian tentang pendidikan anak-anak kita, tentang kita sebagai orang tua. Ya. Karena banyak di antara orang tua kita, banyak di antara para aba dan ummahat di luar sana, mereka masih menjadikan sekolah itu sebagai tumpuan satu-satunya, ya, menjadikan sekolah satu-satunya tumpuan bagi pendidikan putra-putri. Ini dapat terlihat tatkala masa pandemi datang di awal 2 tahun atau 1,5 tahun yang lalu.
di mana kemudian sekolah meliburkan atau mengembalikan anak-anak mereka, ya, peserta didik dikembalikan kepada orang tua untuk kemudian belajar dari rumah. Di mana peran orang tua kembali hadir di sana. Sehingga banyak orang tua yang kalang kabut, Masya Allah. Ya, Ustadz pusing Ustadz, ya, anak-anak di rumah ini, Masya Allah, anak bingung mendidiknya gimana, Allahu Akbar. Ya, ini sayangnya diucapkan oleh orang tua, bukan sekolah ya, seperti itu. Banyak dari para orang tua. Ya, pusing mereka. Mendidik anaknya gimana nih Ustadz? Ya, ini ngajarin ini gimana Ustadz? Oh ini ngajarin biar akhlaknya seperti ini, biar anak-anaknya bisa sholat, gimana Ustadz? Pusing kan Ustadz, sekolah bisa masuk lagi Ustadz. Ya, kapan bisa masuk lagi nih Ustadz? Masya Allah. Pusing. Itu bukan hanya satu daerah saja, hampir kebanyakan daerah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyayangi para orang tua kita ya. Mereka berusaha untuk mendidik anak-anak mereka. Namun yang harus kita pahami, Abah dan Ummahat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di luar sana masih ada orang tua yang termindset bahwasanya sekolah itu menjadi satu-satunya tumpuan dalam mendidik anak-anak mereka. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang kemudian membebaskan dirinya dari kewajiban mendidik anak-anak mereka. Ya, mereka masukin anak-anak mereka ke sekolah dengan biaya uang sekian, ya sudah selesai Ustaz. Anak titip anak-anak tolong dididik Ustaz. Ya, udah. Anak pulang, nanti anak tunggu kabarnya di akhir semester atau setahun sekali Ustaz. Bagaimana progres anak-anak? Ya, anak-anak ingin hafal sekian juz, ya. Anak-anak ini datang kosong Ustaz. Anak belum ngajarin apa-apa. Anak minta tolong dididik. Allahu Akbar. Ya, bebas dia. Pulang ke rumah sibuk lagi, ya. La kalam wala soal, nggak ditanya tuh anak, nggak komunikasi Ustadznya gimana, Ustadz anak-anak gimana, sudah sampai mana, apa yang bisa Anda bantu. Ya, terbebas mereka dari tanggung jawab mereka. Ini bagian masih terjadi sebagian orang tua. Segala sesuatunya diserahkan kepada pesantren. Ya, ibaratnya seperti ya ketok magic ini. Ya, mobilnya dalam kondisi biasa-biasa saja, tolong anak pingin mobil anak pingin jadi mobil A gitu ya, mobil ya ibaratnya mobil odong-odong dirubah menjadi mobil Lamborghini gitu ya, mobil yang elit lah, mobil mahal, ketak keluar jadilah mobil yang diinginkan. Nah ibaratnya seperti itu. Atau mengirimkan pakaian yang ya lecek gitu ya, dikirimkan ke Binatu atau laundry untuk kemudian dicuci dan disetrika, ya, bayar, terima hasilnya. Ya, datanglah akhirnya pakaian yang menjadi pakaian yang bagus, pakaiannya licin dan wangi dan sebagainya. Namun tidak sedikit pula di antara mereka para orang tua ini kemudian kecewa dengan pihak sekolah manakala hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Abah dan Ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi sedikit fenomena-fenomena yang terjadi ya pada orang tua kita. Yang semoga orang tua seperti ini tidak ada di Mahat Bilal bin Rabah. Karena kalau seandainya ya Abah dan Ummahat tidak memahami perannya sebagai orang tua, tanggung jawab sebagai orang tua yang mendidik anak-anaknya, ya, tidak memahami peran sebagai orang tua, peran sebagai seorang ibu, sebagai madrasatul ula. Al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta jinan thayyibal arah. Ya. Kata seorang penyair, al-ummu madrasatun, sesungguhnya seorang ibu itu seperti halnya madrasah, seperti halnya sekolah. Ibu itu ibarat sekolah. Ya. Idza a'dattaha a'datta jinan thayyibal arah. Kalau seandainya ini para suami, para orang tua wali yang punya anak-anak perempuan, yang kelak mereka akan menjadi seorang madrasah bagi anak-anak dan keturunannya. Idza a'dattaha, jika kalian menciptakan, menyiapkan para ibu-ibu ini, ya, adat tiji dan taibal a'rah, ya, maka kalian sesungguhnya sedang menyiapkan ya satu generasi di masa yang akan datang. Nyiapin satu orang, tapi seakan-akan sebenarnya sedang menyiapkan satu generasi ini jemaah. Allahu Akbar.
Abah dan ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari fenomena tadi kita mengetahui bahwasannya tanggung jawab pendidikan itu ada pada diri kita. Ada pada diri kita sebagai orang tua. Bukan pada pesantren, bukan pada sekolah. Ya. Tanggung jawab yang kemudian diberikan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan anak itu ada pada kedua pundak kita. Ya, kedua pundak kita ada nih tanggung jawab kita. Kita akan ditanya tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah sudah mendidik anaknya sudah atau belum? Bukan pada sekolah. Sebab sekolah hanya sebagai partner kita dalam mendidik anak-anak kita. Ma'had Bilal bin Rabah ini adalah partner untuk para abah dan ummahat untuk mendidik anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Para generasi-generasi yang sudah disiapkan insya Allah menjadi kader para ulama di masa yang akan datang. Namun sesungguhnya beban pendidikan itu ada pada diri kita pakai orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Abah dan ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat surat At-Tahrim yang baru saja disebutkan tadi itu tertuju pada kita orang tua, bukan pada sekolah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat ini ditujukan kepada kita para orang tua, bukan pada sekolah, bukan pada pesantren. Perintah untuk menjaga diri mereka dan anak-anak mereka dari api neraka. Bagaimana teknisnya, Ustaz? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjelaskan teknisnya. Ya, nafsirkan ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, allimuhum wa addibu. Wahai para orang tua, ajari itu istri-istri. Ya. Di sini ayah berarti di sini. Ya. Ajar itu istri dan anak-anak kalian, ya, ajarkan mereka agama, ajarkan mereka syariat Islam, ya, didik mereka dengan adab-adab yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alimuhum wa adibu, ajari mereka. Ya. Maka kalau kayak gini tuh udah nggak pakai fulus lagi, ya. Kita harus terjun benar-benar. Kita harus serius nih kita sebagai orang tua bagaimana mendidik anak-anak kita. Ya. Kita didik mereka, kita arahkan mereka, dan tidak boleh lepas dari komunikasi dengan para asatidzah. Ustaz, bagaimana Ustaz? Apa yang bisa Anda bantu dalam menunjang anak-anak kita nih Ustaz? Anak-anak khususnya Ustaz. Ya. Bagaimana kemudian anak-anak ini bisa semangat hafalin Quran? Ya. Anak-anak lagi loyo Ustaz gitu ya. Perlu dimotivasi oleh orang tuanya sendiri juga. Ya. Apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita dalam, ya, mereka belajar di pesantren didukung berarti. Ya. Ustadznya butuh ini. Wah, berarti ini untuk anak-anak Anda juga. Anda bertanggung jawab untuk pendidikan mereka. Ya. Tidak berlepas begitu saja. Ya. Abah dan Mahat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah tentang anak-anak kita nanti. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah disinggung oleh mudir kita tadi, ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhu. Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kita para orang tua. Ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah, kalian semua adalah penanggung jawab dan seluruh kalian akan ditanya tentang apa yang diberikan tanggung jawabnya tadi. Tentang tanggung jawabnya. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Seorang laki-laki bertanggung jawab atas keluarganya. Berarti para ayah nih, ya, para ayah yang hadir hari ini kasih tahu nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai laki-laki, kita sebagai orang tua, kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang keluarga kita, istri kita dan anak-anak kita, semuanya. Ya. Wal mar'atu ra'iyat
ala ahli baiti zawjita, bertanggung jawab atas anak-anak suaminya dan ia akan ditanya tentang mereka. Nih. Para ibu, para bunda dan para ummahat juga kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anaknya. Bagaimana kemudian dia sudah mendidik atau belum. Gitu ya. Sehingga dari hadis ini kita mendapatkan kesimpulan ayah dan ibundanya harus memiliki peran yang maksimal, yang totalitas dalam mendidik anak-anak. Harus kerjasama nih antara ibu dan ayahnya. Ibu sebagai seorang madrasah, ya harus kerjasama. Nggak boleh tuh, ya bapaknya ke sana, ibunya ke sini. Ya harus satu visi. Ya harus kompak dalam mendidik anak-anaknya. Kenapa? Karena ibu dan ayah ini kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak kompak, bingung kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala jawabnya. Ya. Kebingungan kita jawabnya ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya. Ya. Jangan sampai kemudian ditanya Allah Subhanahu wa taala salah-salahan. Tuh, ya. Bapaknya kayak gini, oh ibunya juga kayak gini, salah-salahan. Kenapa? Karena nggak kompak. Ya. Nggak mau belajar karena masing-masing tidak memiliki atau tidak memahami peran yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Nabi SAW sudah mengingatkan tadi. Ya Allah sudah sentil kita sebagai orang tua. Kita akan ditanya nih sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan santai-santai aja atau jangan santuy kalau bahasa anak sekarang ya. Harus berarti wah nih kita sebagai orang tua nih, ya. Kita harus cepat-cepat nih koordinasi sama ustadz-ustadznya ini. Ya, jangan hanya sekedar menerima hasilnya. Ya. Ustadz apa yang harus bisa Anda kontribusikan Ustadz? Kontribusi main, oke Ustadz. Insya Allah Anda usahakan Ustadz. Insya Allah. Ya. Jangan pernah takut dengan rezeki. Ya, insya Allah. Karena anak-anak kita ini sudah membawa rezekinya masing-masing. Allah telah beri mereka rezekinya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Anak-anak ini sudah ditanggung rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dibangun mental tersebut oleh orang tua dengan keimanan. Ya, dengan keimanan yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakin sama Allah Subhanahu wa taala, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa idzasta'anta fasta'in billah. Ya, wahai para orang tua, tatkala kita mendapati kesulitan dalam mendidik anak-anak kita, dalam kemudian mengusahakan membiayakan anak-anak, ya anak-anak kita belajar, ya mereka butuh pensil, mereka butuh bukunya, ya harus diusahakan ini berarti ini. Ya. Mereka butuh pakaian, mereka butuh ya beli kitab, ya minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Bangun diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang baik. Dan keimanan yang baik ini tidak akan muncul kalau nggak kita belajar para orang tua. Kita harus ngaji nih. Ngaji agar kemudian iman kita tuh tumbuh. Kita nggak lagi takut tentang masalah rezeki. Ya. Kita nggak lagi takut tuh anak kita, ini siapa nanti yang bayarin kalau masuk pesantren ya Ustaz? Ya. Anak nggak mampu Ustaz. Ya. Kaitkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberi rezeki mereka. Kita tinggal usahakan. Jangan pernah takut. Ya. Motivasi anak-anak itu kemudian terus berjuang menuntut ilmu, ya. Dan bersabar di atas kondisi, ya, dalam setiap proses belajar. Karena para ulama-ulama kita yang dulu mereka sukses dalam arena ya thalabul ilm, mereka bersabar, mereka saling mengompakkan diri mereka, ya. Ayah, ya, memiliki istri, istri juga suami, ya, terus bersabar, sabat adalah hak, ya, terus mereka bersabar, ya. Dan menanamkan kesabaran itu pada anak-anak kita. Sabar, kamu terus berjuang untuk menuntut ilmu, ya. Subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita. Abah dan ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula juga ditegaskan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ya.
dengan perkataannya adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu madza adabtahu wa madza 'allamtahu wa huwa mas'ulun an birrika wa tawa'iyyatuhu lak. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu juga mengingatkan kita, adib ibnaka, didiklah anak-anakmu. Fa innaka mas'ulun anhu, karena sesungguhnya engkau akan diminta pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran, ya. Madza adabtahu wa madza 'allamtahu, engkau akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai pendidikan, mengenai pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya. Wa huwa mas'ulun an birrika, dan dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepadanya serta ketaatannya kepada dirimu. Allahu Akbar. Jadi pendidikan itu bukan kemudian pekerjaannya sekolah saja, tetapi sesungguhnya pendidikan itu dan pengajaran itu dimulai dari rumah kita masing-masing. Sebelum anak-anak kita berlanjut kepada pesantren, pendidikan tersebut sudah selayaknya diterima oleh anak-anak kita dari para orang tua. Ya. Jangan sampai mindset pendidikan itu seperti mindset ketok magic tadi, ya, para orang tua, para abah dan ummahat. Ya. Sehingga orang tuanya tidak memiliki peran apapun, tidak mengisi anak-anak kita ini. Ya. Mereka lebih banyak diisi oleh para ustadz-ustadznya, diisi oleh lingkungannya, dan lain sebagainya. Jangan. Anak-anak kita adalah investasi kita. Jadi pertama kali sebelum anak-anak kita masuk ke pesantren, ya, harus ditangani langsung nih oleh orang tua. Ya. Karena para pendidik dan, ya, yang mendidik anak-anak kita di pesantren hanyalah sebagai partner bagi kita orang tua dalam proses pendidikan anak-anak kita. Orang tua harus berusaha keras dalam mendidik anak-anaknya agar kemudian mereka tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abah dan ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita itu merupakan suatu pemberian yang berharga bagi sang anak. Ya. Jadi kalau ditanya pemberian apa sih yang berharga buat anak-anak kita ini, maka jawaban hanya satu, adalah pendidikan. Pendidikan yang baik, pengajaran yang baik. Ya. Ini banyak yang tidak disadari oleh para orang tua kita. Ya. Kita menganggap anak-anak kita ini jauh lebih membutuhkan harta, lebih membutuhkan materi. Ya. Sehingga nilai pendidikan dan pengajaran, sudahlah, Ustaz, diserahkan saja pada ahlinya, serahkan pada sekolah. Anak lulus aja, Ustaz. Nah, salah seperti ini, jemaah. Ya. Abah dan ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita itu lebih butuh pendidikan dan pengajaran dari kita para orang tua. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahana walidun waladahu afdal min adabin hasan." Tiada suatu pemberian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jauh lebih baik, yang jauh lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Kita ini dipertontonkan dengan dunia sinetron, para artis, sehingga terkadang mindset tersebut akhirnya ada di tengah-tengah kita. Anaknya dijor, dikasih mobil, ya, dikasih jajan fulus yang banyak, ya. Nah, udahlah, nih fulus buat kamu. Ya. Tapi tidak diarahkan kemudian anak tersebut untuk kemudian harta tersebut digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta tersebut digunakan untuk, ya, kemudian mendukung dia menjadi anak yang saleh. Enggak. Dibiarkan begitu saja. Ya, ini fulus, ini mobil, ini motor, fadhil pakai. Ya. Ya, ini bentuk kasih sayang anak sama anak-anak. Ya, anak kasih tuh yang mereka sukai. Allahu Akbar. Ya, baru kemudian tuh, ya, muncul anak-anaknya, kemudian muncul komplain dari orang, Ustaz, anak habis ngasih mobil, anak kasih motor, Ustaz. Allahu Akbar. Durhaka sekarang sama anak, Ustaz. Iya, karena yang dikasih adalah harta tadi. Dan harta itu kemudian merusak anak-anak kita kalau tidak dibimbing. Anak kasih motor, Ustaz, besok dia udah ngikut sama geng motor, Ustaz. Balap-balapan, Allahu Akbar, sampai masuk polisi dia.
Anak kasih mobil, balapan di tol, Ustaz. Allahu Akbar. Anak kasih fulus dia, Ustaz. Dia beli itu narkoba, Ustaz. Dia pergi ke malam, dia pergi sama teman-temannya, dia gunakan fulus itu, Ustaz, untuk berhura-hura, berfoya-foya. Fasad, Masya Allah, rusak anaknya. Ya, karena nggak paham orang tua kita. Pemberian apa yang berharga buat anak-anak kita, yang kemudian bermanfaat buat mereka. Bukan harta. Ya, tapi kata Abdullah bin Umar, penghargaan tersebut yang layak, yang jauh lebih bermanfaat buat anak-anak kita ini adalah pendidikan dan pengajaran buat mereka. Kita ngajarin, kita didik mereka. Ya. Bukan semata-mata pada harta. Ma nahala walidun waladahu afdal bin adabin hasan. Tiada satu pemberian yang lebih utama dan lebih baik dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Abah dan ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu refleksi kita sebagai orang tua dan peran kita sebagai orang tua kemudian lebih memiliki sense tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak kita. Sehingga ke depan yang diharapkan adalah munculnya koordinasi dan komunikasi antar orang tua sebagai penanggung jawab utama dengan pihak pesantren dalam memajukan pendidikan anak-anak mereka. Agar kemudian terciptalah generasi-generasi anak-anak yang soleh. Kenapa? Karena antar orang tua dengan sekolah itu berjalan kompak. Ya. Tidak kemudian, Ustaz, ya anak serahin, nggak ada lagi tuh besok-besok. Ustaz, yang serahin anak-anak, fadol mau jadi apa, Ustaz? Ya. Nggak ada kata-kata seperti itu. Ustaz, ini anak-anak, Ustaz. Ya. Bagaimana, Ustaz? Ya. Apa yang kemudian bisa mengantarkan anak-anak ini menjadi seorang ulama, seorang penghafal Quran, Ustaz? Apa yang harus kita persiapkan sebagai orang tua? Tuh, muncul seperti itu tuh jemaah. Ya. Terus berkoordinasi, komunikasi, motivasi anak-anaknya. Ya. Yang dikunjungi, ya butuh fulus, butuh makanan. Iya, anak-anak memang seperti itu, anak-anak pesantren. Tapi yang jauh lebih utama adalah nasihati, motivasi untuk kemudian anak-anak kita ini bersabar. Mereka dalam hafalkan Al-Quran, mereka dalam belajar, menghafalkan kitab-kitab, terus belajar. Karena itu nggak mudah buat anak-anak kita. Ya, apalagi sebelumnya, ya anak-anak kita ini belum dibiarkan begitu saja, diisi sama lingkungannya. Ya. Masuk ke pesantren, suruh ngafalin Quran, wah Masya Allah. Nah itu harus butuh motivasi anak-anak kita dari orang tua mereka untuk kemudian mereka bersabar. Abah dan ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berupaya semaksimal mungkin, dengan kita menjadi orang tua yang soleh, memahami peran kita sebagai orang tua, yang endingnya kita harapkan adalah memiliki anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh. Sungguh beruntung dan berbahagia kita para orang tua yang telah mendidik anak-anak kita sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh. Atau kemudian berupaya agar kemudian anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dengan mengarahkan mereka. Kita didik mereka dan kita arahkan mereka untuk masuk pesantren, untuk merasakan bagaimana merasakan lingkungan yang baik. Karena ada sebagian orang tua, sepertinya anak sangat sulit untuk mendidik anak-anak di satu kondisi atau lingkungan yang belum kondusif untuk belajar, untuk anak-anak hafal Quran. Ya, tetangga, teman sahib-sahib anak-anak ini, ya kerjaannya main mulu, Ustaz. Ya, baru aja mulai menghafal Quran udah dipanggil-panggil Ustaz anak-anak, suruh main. Ya. Ya. Maka bentuk upaya anak dalam menginginkan anak-anak biar soleh, Ustaz, anak titipkan mereka untuk kemudian belajar bersama para asatidzah, bersama para ustadz ahli ilmu. Ya. Anak mendorong para asatidzah dan pihak pesantren untuk kemudian apa yang mereka butuhkan, anak dorong mereka. Anak upayakan insya Allah bagaimana agar anak-anak ya bisa belajar dengan baik. Ya. Jadi manfaatnya, benefit yang kita dapatkan bagi orang tua, ya, untuk kemudian anak kita menjadi soleh ini luar biasa. Yang kemudian mereka membantu orang tuanya, mendoakan orang tuanya, membahagiakan mereka, dan menjaga nama baik kedua orang tua mereka. Jadi nggak usah ditanya tuh ketika kita mengeluarkan investasi yang besar untuk memasukkan anak-anak kita ke pesantren, yang itu semua adalah kembali kepada anak-anak kita.
Kembali kepada pendidikan secara umum. Bagaimana kemudian kita memajukan pendidikan, ya, mencetak para penghafal Al-Quran. Karena memang benefitnya sangat luar biasa. Ya, benefitnya sangat luar biasa. Investasi tersebut adalah bukan investasi, ya, investasi yang nilainya rendah. Enggak. Anak-anak kita ini adalah investasi akhirat kita. Investasi di dunia dan apalagi di akhirat. Tatkala kita sudah terbujur kaku orang tua, maka sesungguhnya kita membutuhkan nih, ya, membutuhkan aliran-aliran pahala-pahala dari anak-anak kita. Kalau seandainya kita nggak aware, kita kemudian nggak menjalankan secara maksimal peran kita sebagai seorang pendidik, ya, bagaimana kemudian kita mengharapkan aliran-aliran pahala itu datang kepada kita kelak nanti di saat kita masuk ke kuburan. Nah, jangan berharap kalau kita mengabaikan peran kita, ya, kita acuh tak acuh terhadap pendidikan kita, jangan pernah berharap aliran pahala itu hadir untuk kita di tatkala kita berada di kuburan nanti. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min taras." Ya. Apabila seorang telah meninggal dunia, anak Adam telah meninggal dunia, inqata'a 'amaluhu illa min taras. Semua amal ibadahnya terputus kecuali 3 hal. Ya, sedekahun jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah, atau ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang kita warisan kepada anak-anak kita. Ya, orang tua yang mengajarkan alif, ba, ta, tha, jim, ha, ho, dan lain sebagainya, ya, sampai kemudian anak tersebut bisa membaca Al-Quran dan, ya, menjadi wasilah untuk kemudian dia menghafal Al-Quranul Karim. Maka di situ pahalanya besar loh. Ya, pahalanya luar biasa. Maka jangan pernah serahkan urusan alif, ba, ta, ya, mengajarkan a, ba, ta, tha, ja, ha, ho itu dengan para pendidik kita nih. Ya, mohon maaf para pesantren ya. Karena kenapa? Ini harus kita ambil dulu nih kita para orang tua. Ya, para orang tua harus ngambil dulu poin apa peran ini. Karena memang pahalanya besar sekali. Ya. Biar karena para ustadz ini nanti mengajarkan untuk menghafalkan Al-Quran. Tapi untuk poin yang pertama ini jangan sampai diberikan kepada siapa-siapa. Kita para orang tua. Harus maksimalkan peran kita nih. Agar kemudian investasi itu berjalan, ya, berjalan lancar, besar investasinya. Ya. Betapa banyak si anak itu kemudian dia membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, diulang-ulang, hafalannya di murojaah, diajarkan lagi ke anak cucunya nanti ke depan. Berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan nanti. Ilmu yuntafa'u bihi. Awaladun salihun yad'ulah. Ya. Satu amalan yang tidak terputus sampai kita berada di kuburan nanti adalah anak soleh yang terus mendoakan kita. Ini harapan kita memasukkan, kita mendidik anak-anak kita upayakan mereka, kita giring mereka untuk masuk ke pesantren untuk mendapatkan lingkungan yang baik. Agar kemudian doa-doa mereka itu sampai kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Nabi SAW pernah bersabda dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Innallah azza wa jalla la yarfa'u lil 'abdi salih fil jannati fayaqulu ya Rabb anna li hadha fayaqulu bistighfari waladika lak." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Ini kita nih orang tua, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan, ya, ya Rabb, ya, wahai Rabbku, anna li hadza, bagaimana kemudian saya bisa diangkat derajatnya di surga? Kenapa ini bisa terjadi pada saya? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, bistighfari waladika lak. Hal itu dikarenakan doa yang dipanjatkan anakmu agar kesalahanmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya. Mungkin kita baru sadar hari-hari ini. Ya. Oh, ternyata peran kita ini sangat penting. Amalan kita sedikit, sholat kita sedikit, puasa kita masih kurang maksimal. Ya, dosa kita banyak. Ya. Maka itu semua dapat terhapus dan dapat terangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kesadaran kita akan peran kita sebagai orang tua yang mendidik anak kita yang menjadi anak soleh. Kita dapat tuh kecipratan tuh, itu investasi beneran.
Ya, itu investasi beneran. Di akhirat terus derajat kita akan naik. Disebabkan apa? Ini dulu hasil didikan kita, anak-anak kita yang kita didik mereka untuk menjadi anak-anak yang soleh. Kita giring mereka untuk masuk ke pesantren, ya, untuk kemudian mereka menjadi anak-anak yang soleh. Hasilnya seperti itu. Ya, aliran pahala yang luar biasa, mengangkat derajat orang tuanya kelak di surga nanti, ya, yang itu semua datangnya dari anak-anak kita. Waktu Anda masih ada, Ustadz Haris? Ustadz Haris masih ada? Masih ada waktunya? Ya, baik, kita lanjutkan. Apa dan ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian kita ya mendapatkan investasi yang besar tadi, investasi yang sangat berharga tadi, PR kita yang pertama adalah kesolehan kita sendiri. Tatkala kita inginkan anak-anak yang soleh, ya, anak-anak yang soleh yang kemudian mendoakan kita, mengangkat nama kita bukan hanya di dunia saja, namun mengangkat nama-nama kita dan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu yang terpenting. Maka langkah yang pertama adalah solehkan diri kita sebagai orang tua. Ya. Solehkan diri kita sebagai orang tua. Kita harus menjadi orang tua yang soleh terlebih dahulu sebelum memiliki anak yang soleh. Kita dulu yang soleh. Ya. Jangan sebaliknya. Ya. Pingin anak yang soleh tetapi dirinya sendiri ya tidak ada keinginan untuk menjadi orang tua yang soleh. Ya. Nah, ini sangat suatu hal yang kontradiktif. Ya. Kontradiktif dan sangat berlawanan. Dan itu banyak daripada orang-orang tua kita pada hari ini. Ya. Masuk ke pesantren, ngafalin Quran, tapi orang tuanya jarang ngaji. Ya. Jarang ngaji. Sehingga datang anaknya sudah membawa ilmu, orang tuanya masih kosong. Ya. Dinasihati sama anaknya, enggak terima dia. Abi, Umi, ayo sholat. Enggak terima. Ini anak kok masuk pesantren malah kayak gini. Kenapa? Ya karena kita nggak siap tuh ternyata untuk mensolehkan anak kita tuh ternyata. Ya. Kalau kita siap menjadi milik anak yang soleh, kita sendiri dulu yang harus siap menjadi orang tua yang soleh. Ya, kita harus mampu meneladani, memberikan teladan yang baik buat anak-anak kita. Ya. Jangan sampai ya anaknya disuruh sholat. Yuk sholat, pergi ke masjid. Tapi orang tuanya masih asyik dengan gadgetnya, orang tuanya masih asik dengan televisi. Ya, Allahu Akbar. Nah, yang seperti ini kesolehannya tidak akan bertahan lama. Illa man rahimah rabbuk. Ya. Anaknya akan melihat, loh, Umi masih seperti itu, loh, Abi masih seperti itu. Ya. Ayo, ngafalin Quran. Ayo, baca Quran. Ya. Tapi Umi sama Abinya tidak ada upaya untuk menghafalkan Al-Quran juga. Ya. Apalagi sampai mempertontonkan anak-anaknya kemaksiatan di hadapan anak-anak. Ini bahaya sekali dan sangat kontradiktif. Maka cita-cita untuk memiliki investasi besar dengan sikap orang tua yang tidak ya menginginkan ya dirinya untuk soleh terlebih dahulu, ini akan sangat sulit. Kuncinya adalah pertama adalah orang tua soleh, maka akan lahir anak-anak yang soleh. Hazm mengatakan, saya mendengar Al-Hasan Al-Basri ditanya oleh Katsir bin Ziyad mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami qurrata a'yun, sebagai penyenang hati kami, enak dilihat. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Imam bagi orang-orang yang bertakwa. Katsir bin Ziyad bertanya kepada Al-Hasan,
Wahai Abu Sa'id, apakah yang dimaksud dengan qurrata ayun dalam ayat ini terjadi di dunia atau di akhirat? Maka Al-Hasan pun menjawab, tidak, bahkan hal itu terjadi di dunia. Maka kemudian Katsir bin Ziyad bertanya kembali, bagaimana kemudian bisa? Ya, maka Al-Hasan menjawab, wallahi, demi Allah, Allah akan memperlihatkan kepada seseorang hamba, istri, saudara, dan kolega yang taat kepada Allah, dan demi Allah, tidak ada yang menyenangkan hati seorang muslim selain dirinya melihat anak, orang tua, kolega, dan saudara yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kita pingin tuh, kita orang tua melihat anak-anak kita itu qurrata a'yun. Ya, qurrata a'yun. Tidak menjadi fitnah dan bala buat orang tua mereka. Kenapa? Karena didikan kita yang baik. Kita ingin anak-anak kita, setelah kita mendidik mereka, kita menjadi, ya anak-anak kita menjadi qurrata ayun. Ya. Senang kalau dilihat anak-anak kita. Masya Allah. Adzan berkumandang, langsung berangkat. Kemana-mana bawa mushaf. Kemana-mana lisannya mengucapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi di motor, baca ayat Al-Quran. Ya. Allahu Akbar. Ya. Keberadaan pesantren hari ini itu menjadi lingkungan yang sangat terbaik. Ya. Kenapa? Karena kondisi zaman, kondisi dunia hari ini sudah carut marut, jemaah sekalian. Ya. Abang Mahat melihat di sekeliling kita, ya, anak-anak yang sudah terbuai dengan gadget mereka, yang kemudian diisi dengan aplikasi-aplikasi yang jauh dari kata mensolehkan anak-anak kita. Ya. Hadirnya aplikasi-aplikasi ini justru menambahkan ujian dalam dunia pendidikan kita. Ya. Adanya aplikasi yang mengajarkan anak-anak itu selalu untuk bernyanyi, ya, lalai, joget dan lain sebagainya, bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu Akbar. Ujian itu sangat besar. Ya. Maka dengan kita berupaya untuk soleh dan mengupayakan anak-anak kita di pesantren ini belajar ilmu agama yang baik agar kemudian mereka bisa terjaga fitrah mereka. Mereka bisa terjaga fitrah mereka untuk senantiasa tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kuncinya adalah abah dan ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita menginginkan anak-anak yang soleh, maka kita harus menjadi orang yang soleh terlebih dahulu. Ada sebuah pepatah berbahasa Arab yang sangat bagus. Ya. Kata pepatah ini, kaifastaqama dzillu wa'uduhu a'waj. Bagaimana kemudian bisa bayangan itu lurus sementara bendanya bengkok. Ya. Bagaimana bisa bayangan itu lurus sementara bendanya bengkok. Benda itu diibaratkan orang tua dan bayangan itu adalah anak-anak kita. Ya. Bagaimana kemudian bayangan yang kita harapkan itu selalu lurus sedangkan kitanya itu bengkok. Jadi suatu hal yang tidak mungkin. Kalau kitanya bengkok, ya, maka bayangannya pun seperti itu. Ya, walaupun harapan kita bayangan itu harus lurus, itu akan sangat sulit kalau kita bendanya itu, ya, bendanya bengkok. Maka kita harus tuh menjadi benda yang lurus agar kemudian bayangan yang ada di belakang kita, anak-anak kita adalah selalu lurus. Abah dan ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu nasihat Anda pada kesempatan kajian perdana di semester kedua ini. Semoga ini menjadi sebuah awal yang baik buat kita semua, baik itu orang tua maupun pesantren, ya, untuk mulai kembali meluruskan barisan antara orang tua dan pesantren untuk kemudian menjadi garda terdepan dalam mendidik anak-anak kita. Ya, ini dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya semata-mata dari anak pribadi dan anak siap rujuk ketika ada sebuah kesalahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ana kembalikan kepada moderator Ustadz Haris, fadhilatafaddal.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kasir Ustaz Abu Janfillah yang telah menyampaikan materi begitu gamblang tentang peran orang tua terhadap pendidikan anaknya. Ya, mudah-mudahan Ustaz ilmunya berkah ya, bermanfaat ya. Amin, Alhamdulillah amin, wa kita iyyakum. semua ya, para asatidah juga orang tua mudah-mudahan ya mengambil ya manfaat ya dari ilmu yang telah beliau sampaikan pada kajian pagi ini. Dan satu poin ya yang saya catat di sini ya tentang tema ini ya, bahwa ya beliau mengatakan, Ustaz mengatakan bahwa pemberian yang paling utama ya, yang paling utama ya seorang ayah atau seorang orang tua kepada anaknya adalah yaitu pemberian tentang adab yang baik atau pendidikan yang baik ya. Karena ketika kita ya mendidik anak kita ya, dengan pendidikan yang baik ya, maka kebaikan itu bukan hanya untuk anak kita saja, ya, tapi kebaikan itu buat orang tua kita, buat orang tuanya, juga buat ya orang-orang di sekitar kita. Ya. Jadi beliau tadi mengatakan, ya kalau kita mendidik anak ini, ya sebetulnya kita sedang mempersiapkan generasi, ya bukan cuma anaknya saja, tapi ya semua ya masyarakatnya, ya semua orang-orang ya terutama kaum muslimin. Ya. Jadi bukan cuma anaknya saja yang menjadi baik ya, tapi ya orang tua pun ya kemudian orang sekitarnya ya. Pengaruh dari anak yang baik ini itu pasti akan berikan asar atau pengaruh besar ya terhadap lingkungan ya, sekitarnya, tetangganya, semua orang yang akan bergaul ya dengan anak kita ya. Makanya penting sekali kita orang tua untuk ya terus mendidik anak kita karena ini memang kewajiban ya, kewajiban kita. Bahkan pendidikan ya anak ini ya, pendidikan terhadap ini ya dalam ajaran Islam ini merupakan kebutuhan yang sangat ya, primer ya, sama hanya dengan kebutuhan makan ya, kebutuhan jasmani kita. Baiklah Abu Umu ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah selesai materi kajian untuk pagi ini dan kita meniti pada acara selanjutnya yaitu tanya jawab ya. Barangkali dari Abu Umu yang ingin menyampaikan pertanyaan ya seputar tema yang telah tadi kita bahas ya. Kami persilahkan ya untuk memberikan pertanyaan ya pada pemateri yaitu Ustaz Abu Jaidapillah ya. Kami beri waktu ya 15 menit ya. Persilakan bagi umumi yang ingin menyampaikan pertanyaan. Alhamdulillah, nampaknya nggak ada Ustaz Haris. Alhamdulillah. Jelas insya Allah. Masya Allah. Hah? Mungkin sudah paham semua ya Ustaz ya? Alhamdulillah ya. Insya Allah. Ini udah paham semua ya. Sifatnya murajaah ini insya Allah. Ya, Ummahat, Abah dan Ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian ini merupakan kajian yang umum insya Allah yang menjadi sebuah motivasi awal. Sekaligus ini juga menjadi ya murajaah ilmu kita. Bagaimana kemudian kita menjadi kembali mengokohkan peran kita sebagai seorang pendidik ya. Bagaimana kata Syekh Adi Hasan Al-Halabi rahimahullah taala ya, wabil murajaati ya tsabbitul ilma. Dengan kita sering murajaah, saling mengingatkan satu dengan yang lain ya, karena anak sendiri juga sebagai orang tua ya, mengingatkan kepada para orang tua juga tentang peran kita sebagai orang tua dalam hal pendidikan ini akan terus kalau diingat-ingatkan terus ini mengokohkan kita. Oh iya Ustadz, oh iya. Kadang-kadang orang tua kita ini suka lalai Ustadz Haris, Masya Allah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ya. Kalau sering diingatkan insya Allah akan kembali solid nih antara orang tua komunikasinya dengan pihak pesantren ya. Allah ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah ya, sudah cukup insya Allah ya, tidak ada pertanyaan dari Abu Umu ya, insya Allah mudah-mudahan kami husnudon semua paham ya, dan intinya ya bagaimana kita mengamalkan ya apa yang telah
beliau sampaikan, ya kita praktekkan ya pada anak-anak kita, ya terutama ketika anak-anak kita di rumah, ya. Kemudian anak-anak kita ya ketika di rumah nanti misalkan karena sebentar lagi liburan ya, mudah-mudahan ya ilmu yang telah disampaikan Ustaz ini bisa dipraktekkan sehingga ya anak-anak santri nanti ketika di rumah ya bisa mempraktekkan apa yang mereka di sini lakukan ya berupa ibadah, ya, ketaatan dan yang lainnya ya. Sehingga ya jadi di rumah tidak hanya main ya atau santai, tapi betul-betul mempraktekkan apa yang telah didapatkan dari pesantren. Ya. Baik Ustaz, ya terima kasih atas ilmunya. Ya, nama asatidah kami di sini ya katakan jazakumullahu khairan. Ya mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ya. Baik para ibu, bapak, bumi, ya alhamdulillah untuk kajian pagi ini, insya Allah ya kita cukupkan ya, sampai sini dan kami menghimbau juga kepada Abu Umu ya bagaimana informasi ya untuk hari ini ada informasi ya bahkan dari kemarin ya bahwa ada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya di wilayah timur yaitu tepatnya di Lumajang ya terjadi musibah ya, yaitu berupa erupsi ya Gunung Semeru ya. Kita doakan ya mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah khususnya ya di Lumajang dan pada umumnya di seluruh ya wilayah ya Indonesia dan belahan dunia ini ya, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan keselamatan ya, juga mudah-mudahan ya menjadi penggugur dosa-dosa ya mereka. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ya. Kita ya masuk pada acara terakhir yaitu penutup atau doa ya. Marilah kita ya, untuk menyempurnakan ya kajian hari ini kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat. Musrif. Musrif nih di ruang tamu. Juga Musrif.